Адутым ястебауем не скалангу niranjon niruya kalpu nirakyata sudu dewiku Narayanu Aduyatyu Astia Kastit Om Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahim Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Gubernur Koster salurkan bantuan sosial untuk pedagang Pasar Badung dan Kumbasari terdampak banjir. Penanganan tetap berlanjut pasca status tanggap darurat bencana dicabut.
Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Gubernur Bali Wayan Koster menyalurkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung yang terdampak banjir. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban para pedagang, sekaligus membantu mereka untuk segera bangkit dan kembali beraktivitas di pasar. Bali bersama pemerintah kota dan pasar terus menunjukkan kepedulian terhadap pedagang Pasar Kumbasari dan Pasar Badung yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Gubernur Bali Wayan Koster turun langsung setiap hari bersama wali kota dan pasar untuk menangani dampak banjir dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Bantuan sosial Bansos diberikan kepada para pedagang sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung. Gubernur Koster memaparkan jumlah pedagang yang terdampak sebanyak 638 orang dengan rincian 72 pedagang kios, 148 pedagang los, dan 418 pedagang pelataran. Pemerintah menyalurkan bantuan 10 juta bagi pedagang kios, 5 juta untuk pedagang los, dan 3 juta rupiah bagi pedagang pelataran. Total bantuan sosial yang dikucurkan mencapai lebih dari 2,7 miliar. Selain itu, pemerintah juga memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal akibat banjir. Berdasarkan hasil laporan, Gubernur Koster menyatakan di Bali tercatat 18 korban jiwa terdiri atas 12 orang dari Denpasar, 1 orang dari Badung, 2 orang dari Jembrane, dan 3 orang dari Gianyar. Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar 45 juta rupiah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Hingga kini, 17 keluarga sudah menerima santunan, sementara 1 keluarga masih dalam proses. Sehingga total bantuan yang diberikan untuk pedagang pasar dan perbaikan pura menjadi 3.424.500.000 rupiah. Tak hanya itu, pemerintah turut memberikan bantuan perbaikan fasilitas terhadap 2 pura yang mengalami kerusakan akibat banjir, yakni Pura Melanting dan Pura Taman Beji. Terus barang dagangnya juga ada yang hanyut, ada yang rusak. Tiap wali turun ke sini bersama Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Randim, terutama sekali bersihin pasarnya. Akhirnya kaki ya nih, makan dengan gitu. Jadi sedang di sana di Pasar Badung 8 meter lagi, repot. Ya saudara semua kerja keras membantu. Sekarang akhirnya udah bisa diatasi, udah surut, tinggal lumpurnya yang harus diberesin. Nanti dia minta Pak Wali bersama jajaran untuk bersihin supaya bisa dagang lagi. Untuk kios dibantu 10 juta rupiah, untuk los dibantu 5 juta rupiah, dan untuk pelataran dibantu 3 juta rupiah. Jadi untuk kios, los, dan pelataran totalnya menjadi 2,7 miliar lebih. Selain itu juga bantuan pura yang kita lihat puranya rusak, yaitu Pura Melanting dan Pura Taman Beji. Pura Melanting dibantu 429.500.000 rupiah. Pura Taman Beji 281 juta rupiah. Jadi untuk pura totalnya 710 juta. Sehingga total bantuan untuk pedagang pasar dan pura menjadi 3.424.500.000. Gubernur Koster meminta kepala pasar segera merapikan data penerima agar proses distribusi bantuan berjalan lancar. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, muncul edaran yang mewajibkan para ASN termasuk kalangan pendidikan se-Bali berdonasi untuk korban banjir.
Hanya saja disesalkan jumlah donasi ditentukan sesuai golongan dan jabatan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa donasi ini merupakan dana gotong royong yang sifatnya sukarela. Terhadap edaran ini ternyata direspon berbeda oleh ASN dan guru. Sumbangan per sekolah dikumpulkan melalui ketua MKKS masing-masing yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Bagi ASN yang terdampak banjir dikecualikan memberikan donasi, namun mengumpulkan file foto kondisi rumah terdampak banjir melalui scan barcode yang disediakan. Sesuai edaran yang viral, rincian donasi adalah sebagai berikut. Kepala sekolah Rp1.250.000, jabatan fungsional atau Jafung Muda sebesar Rp1.100.000, guru ahli media Rp1.000.000, guru ahli muda Rp500.000, guru ahli pertama Rp300.000, guru ahli utama Rp1.250.000, staf golongan 1 sebesar Rp100.000, staf golongan 2 atau Jafung penyelia Rp200.000, staf golongan 3 atau Jafung pertama Rp300.000 dan P3K sebesar Rp150.000. Hanya saja edaran tidak disampaikan secara tertulis tetapi secara lisan. Setelah tim liputan Bali TV melakukan pengecekan di lapangan, edaran direspon berbeda. Sejumlah kepala sekolah yang dikonfirmasi namun enggan namanya untuk dipublikasikan membenarkan hal tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku secara pribadi donasi tersebut dianggap punio yang disalurkan secara terkoordinasi bagi korban yang terdampak banjir. Hal senada juga disampaikan beberapa ASN P3K di lingkungan Provinsi Bali. Besaran donasi yang disalurkan yakni sebesar Rp150.000. Namun sebagian kepala sekolah yang juga dihubungi Bali TV mengaku tidak tahu mengenai edaran lisan. Sementara yang lainnya saat ini belum memberikan tanggapan terhadap edaran tersebut. Terhadap masalah ini, Gubernur Bali Wayan Koster ketika diminta konfirmasinya di sela-sela penyerahan bantuan di Pasar Kumbasari, Kamis 18 September 2025, donasi dari ASN dalam bentuk dana gotong royong yang sifatnya sukarela. Karena sifatnya sukarela, donasi ini tidak dipaksakan. Hal serupa juga pernah dilakukan Koster pada pandemi COVID-19 melanda Bali. Terkait besaran donasinya ditentukan, Koster menilai hal ini masih wajar karena disesuaikan dengan jabatannya. Apa benar Pemprov mewajibkan itu Pak Gub sampai P3K di donasi? Itu dana gotong royong sukarela. Tadi saya juga menerima bantuan sukarela dari OJK 100 juta, dari Direksi BPD 200 juta, kemudian dari pegawai BPD 400 juta. Itu inisiatif gotong royongan, ada masalah bencana, dan bencana ini mungkin akan terjadi karena ini musim hujannya kan bulan November lagi sampai Februari, dan itu sukarela. Kalau mau ikut silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kok ada tarifnya Pak? Ada tarifnya Pak? Iya dong, karena wajar dong. Ada yang hasilnya banyak, kepala dinas kayak saya 50 juta ngasih gitu. Kan ada kerelaan aja ya. Kalau nggak segitu juga nggak ada masalah. Pak Gub dan Pak Wagub berapa Pak berdonasi? Pak Wagub sudah saya kasih tahu paling nggak 25 juta. Udah. Begitu biasa. Waktu COVID juga saya lakukan hal yang sama. Ada namanya Sukma dan Bunga, Bali TV. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian terhadap korban banjir di perumahan Permata Residen, Mengui, Badung. Upaya pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai di wilayah desa Kabe-Kabe, Tabanan. Upaya pencarian yang mengerahkan unsur TNI, Polri, instansi pemerintah, relawan dan juga keluarga korban dilaksanakan dengan menyisir sungai dari hilir menuju lokasi kejadian. Koordinator Tim Rescue Basarnas Bali, Dudi Librana, mengatakan upaya pencarian hari ini dilakukan dengan membagi tim menjadi 2 SAR Rescue Unit. SRU-1 fokus pencarian di bawah jembatan Kabo-Kabo dengan melakukan pembersihan material banjir yang menghambat lajunya air menuju muara sungai. Sedangkan SRU-2 melakukan penyisiran dengan menyusuri sungai Kabo-Kabo Tabanan menuju Green Lot Tabanan. Dalam pencarian, banyaknya material banjir yang tersangkut di bawah jembatan sehingga sedikit menyulitkan upaya pencarian. Pembersihan material masih dilakukan secara manual. Ada kemungkinan korban tersangkut di bawah.
Sebagai tindak lanjut pembersihan material banjir telah dikoordinasikan dengan Kasdim 1619 Tabanan dan Balai Wilayah Sungai BWS sebagai penyedia alat berat. Pencarian kita laksanakan untuk penyusuran sungai dari hulu sampai hilir kurang lebih 7 km dan penyapuan untuk di Buik, tepatnya di Bendungan Selingsing. Sementara itu pencarian akan terus dilanjutkan dengan area yang lebih luas. Rai Swantaro, Bali TV. Pasca status tanggap darurat bencana dicabut, penanganan tetap berlanjut. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, setelah berlangsung selama sepekan, status tanggap darurat bencana banjir akibat cuaca ekstrim di Bali resmi berakhir pada Selasa kemarin. Meski demikian, upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak akan terus dilakukan. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan menyampaikan, keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim penanggulangan bencana dan pemantauan lapangan yang menunjukkan situasi semakin kondusif. Namun meski demikian, layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berlanjut. Begitu pula pemulihan bangunan, fasilitas publik hingga infrastruktur yang terdampak. Seluruh proses akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan dukungan masyarakat serta dunia usaha. Penetapan status tanggap darurat bencana bukan berarti layanan penanggulangan bencana, khususnya layanan dasar, itu dihentikan. Tapi ini dilanjutkan dengan masa pemulihan, di mana masa pemulihan itu akan dilanjutkan untuk perbaikan infrastruktur, kemudian distribusi layanan dasar kepada korban terdampak itu masih tetap dilaksanakan. Wayan Suryawan menambahkan terkait data korban meninggal akibat banjir bandang di Bali ada 18 orang, sedangkan 4 orang masih dalam pencarian. Sudah ada 18 korban jiwa, dengan 4 korban masih dalam pencarian atau tidak ditemukan. Sementara itu, meski kondisi mulai membaik, BPBD Bali tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. Potensi cuaca ekstrim disebut masih mungkin terjadi sewaktu-waktu. Yana, Bali TV.
Pemirsa, pasca banjir yang terjadi pada 10 September lalu, beberapa siswa yang terkena dampak dari bencana tersebut mulai aktif mengikuti pembelajaran. Seperti di SMP Sabta Andika Monang sebanyak 49 siswa yang menjadi korban banjir di beberapa titik di Kota Denpasar mulai ke sekolah. Sebanyak 49 siswa korban banjir di Jalan Puro-Demak, Imam Bonjol dan di Jalan Kalimutu yang bersekolah di SMP Sabta Andika Monang mulai aktif ke sekolah dan mengikuti pembelajaran di kelas. Meski demikian, pihak sekolah memberikan keringanan bagi siswa yang terdampak seperti memberikan izin apabila tidak dapat ke sekolah, memberikan bantuan berupa seragam sekolah hingga buku. Selain dukungan material, dukungan moral juga diberikan kepada para siswa. Ada 49 siswa yang terdampak dari banjir saat tanggal 10 September kemarin. Solusinya tentunya kita memberikan bantuan dari sumbangan siswa-siswa yang tidak terdampak kepada siswa yang terdampak banjir dan memberikan keleluasaan untuk mereka untuk izin sekolah, untuk membenahi dulu rumah mereka, membenahi dulu kesiapan mental mereka untuk kembali ke sekolah setelahnya. Untuk saat ini mereka sudah mulai sekolah, ada sumbangan seragam sekolah dari kakak kelas, ada sumbangan buku dari kakak kelas, dari teman-teman yang tidak terdampak banjir, jadi semua berjalan dengan baik. Pasca banjir, pihak sekolah terus memfokuskan kegiatan bersih-bersih sampah, rutin memeriksa saluran drainase, hingga memeriksa luapan sungai di belakang sekolah. Sukma, Bali TV. Pemirsa, Universitas Warmadewa Unwar yang berada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa kini memasuki usia 41 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus momentum refleksi, Sivitas Akademika Unwar menggelar Malam Puncak Dies Natalis ke-41 yang bertempat di Demeru, Sanur, Denpasar. Di lingkungan Universitas Warmadewa, Kepala Penjaminan Mutu. Perayaan puncak diawali dengan pemotongan tumpeng dan kue oleh Rektor Unwar bersama para wakil rektor sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian yang telah diraih selama setahun terakhir. Suasana semakin meriah dengan penganugerahan Warmadewa Award yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi, serta kepada para pemenang lomba dalam rangkaian Dies Natalis ke-41. Tidak hanya itu, malam puncak Dies Natalis juga terasa istimewa karena dirangkaikan dengan pembukaan internasional Conference of Education, Environment, and Agriculture (ICEEA) yang menjadi forum akademik internasional penting bagi Unwar. Rektor Unwar, Profesor Igede Suronaya Panit dalam sambutannya menegaskan bahwa Dies Natalis ke-41 memiliki makna penting sebagai ajang introspeksi dan evaluasi atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, seluruh proses yang berlangsung di Unwar, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Jadi sekali lagi, makna Dies Natalis ke-41 Warmadewa ini kita patut syukuri karena apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan itu mencapai target capaian yang telah kita tetapkan di dalam roadmap ya, perjalanan panjang Universitas Warmadewa yang saat ini institusi Warmadewa telah mencapai terakreditasi unggul berikut hampir 60% lebih program studi. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Anak Agung Gede Oko Wisnumurti dalam kesempatan yang sama mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian-pencapaian yang telah ditorehkan Unwar. Menurutnya, prestasi tersebut tidak hanya terlihat dari sisi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Ia menekankan bahwa perayaan Dies Natalis ke-41 harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan introspeksi, reintrospeksi, sekaligus retrospeksi dalam rangka mewujudkan cita-cita Warmadewa yang go global. Hari ini kampus Warmadewa sudah unggul, kemudian tercatat ke dalam ranking dunia sesuai dengan visinya Universitas Warmadewa untuk go global.
Karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup diri, kita harus terbuka di tengah-tengah perkembangan, kemudian persaingan, termasuk juga informasi dan teknologi yang semakin masif. Maka kampus tidak. Dias Totales ini diharapkan menjadi momentum yang menguatkan komitmen seluruh sivitas akademika. Universitas Warmadewa harus menjadi tempat dan pilihan bagi generasi muda untuk mengembangkan talenta, potensi dan kreativitasnya melalui pendidikan tinggi yang berkualitas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan pengundian door prize. Desa Aryadi, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi waspadai penyakit diare pasca banjir. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, Dara! Mi burung Dara ayam bawang. Mejok, mejan nih. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak gaji loh. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu akibat hujan ekstrim bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik. Bencana ini juga dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti penyakit demam, batuk, pilek, penyakit kulit hingga diare. Pasca bencana banjir, masyarakat disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan waspada terhadap beberapa penyakit yang berpotensi muncul. Beberapa penyakit dapat muncul akibat lingkungan yang kotor dan lembab dari banjir. Salah satu penyakit yang dikhawatirkan yakni merebaknya penyakit diare akibat lingkungan yang kotor. Lingkungan pasca banjir seringkali terkontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella yang dapat menyebabkan diare dan penyakit pencernaan lainnya. Penyakit diare pasca banjir dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, serta memastikan makanan dan air yang dikonsumsi aman dan higienis. Ya, mungkin saat ini musim banjir begini, penyakit seperti diare yang banyak, Bu. Tapi saat ini untuk Denpasar sendiri, di daerah lingkungan ini ya, Bu, untuk diare memang tidak terlalu banyak. Tapi flu, batuk, panas, batuk, pilek, luka yang banyak itu yang mesti diwaspadai juga. Jadi karena cuaca yang ekstrim, jadi penyakit yang memang banyak timbul adalah panas, batuk, pilek di sini. Dan memang kita dari Puskesmas juga begitu dengan Dinas Kesehatan juga
kita antisipasi untuk terjadinya kejadian luar biasa seperti diare ya Bu. Untuk saat ini sih kita di sini aman ya Bu, tidak ada bersenara sama tidak untuk diare tidak ada, sedikit lah kasusnya. Hanya batuk pilek yang memang agak tinggi. Jadi untuk diare itu memang perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai karena kan kalau kita berhubungan dengan air ya Bu ya, meluapnya air, dan kalau memang tergenang, nah itu yang di sana banyak bakteri sehingga bisa menimbulkan baik virus juga untuk kejadian kasus diare. Untuk itu masyarakat diharapkan tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan untuk terhindar dari berbagai penyakit. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, makan makanan dan minum minuman bersih, serta segera konsultasikan kepada ahli medis jika mengalami gejala penyakit. Sukma Bali TV. Pemirsa, banjir besar yang menerjang Bali belum lama ini menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup sesuai konsep Trihita Karana. Falsafah ini menekankan harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, sesama, dan alam lingkungan yang belakangan kian diabaikan. Musibah banjir dinilai terjadi akibat rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, terutama sungai yang tidak terawat dan bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah. Akibatnya sungai meluap, aliran air kehilangan jalur alaminya dan bencana pun tidak terhindarkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika alam tidak diperlakukan dengan baik, maka ia akan bereaksi dengan cara yang lebih keras. Pelestari budaya, I Putu Eka Mardika menekankan perlunya langkah nyata bukan sekedar wacana untuk mencegah bencana serupa. Gerakan investasi lingkungan menjadi salah satu upaya yang harus digencarkan. Proses ini memang tidak dapat dipetik hasilnya seketika, namun menjadi fondasi penting untuk masa depan Bali. Kenapa? Karena proses tertentu atau proses investasi ini tidak serta-merta bisa dipetik hasilnya hari ini. Dan ini langkah yang perlu kita lakukan ke depan. Untuk apa? Untuk ngempu Bali ke depan. Karena kalau kita ingin ngempu Bali, ngempu Pulau Bali, ngempu masyarakat Bali, ngempu kerama Bali, budaya Bali, dan segala bentuk potensi yang ada di Bali, kita lakukan investasi berulang kali. Kita tidak bisa kemudian hanya menjadi penikmat pemetik semata, tapi kita perlu menjadikan Trihita Karana ini sebagai bagian langkah dan bukan hanya jargon semata. Jadi penting saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau ingin Trihita Karana ini sukses, mari kita gerakkan untuk melakukan proses investasi kembali, menanam kembali di berbagai sektor sehingga kita bisa ngempu Bali ke depan. Banjir Bali kali ini harus dijadikan pelajaran berharga. Hanya dengan kepedulian dan kebersamaan menjaga alam, keseimbangan hidup akan terjaga dan Bali dapat terus berdiri kokoh sebagai pulau yang harmonis dan berkelanjutan. Yana, Bali TV. Pemirsa, tradisi Manah Toyo pada upacara ngaben atau pelebon menggunakan air suci sebagai simbol pembersihan dan sarana pembebasan jiwa agar bisa menuju kehidupan abadi atau sunya loka. Air suci atau Toyo Ning ini menjadi kunci penting dalam upacara ngaben. Peran air tidak hanya bagi kehidupan, tapi juga untuk memfasilitasi perjalanan roh menuju alam baka. Sebelum dilakukan pengabenan dilaksanakan 2 hari sebelum pembakaran bade, dilakukan upacara Manah Toyo di sumber mata air terdekat. Seperti pada upacara ngaben di desa adat Banyuasri, Singaraja. Upacara Manah Toyo dilaksanakan dengan membawa sesajen dan diikuti oleh barisan pasangan muda-mudi yang menggunakan busana bak bidadara-bidadari khas Bali Utara. Keluarga hingga warga masyarakat yang mengantar diiringi oleh suara gong. Pasangan lanang wadon inilah yang akan memanah air atau toyo yang akan digunakan dalam rangkaian upacara berikutnya. Pemandangan ini menjadi bagian penting dari rangkaian upacara ngaben di mana menjadi simbol spiritual untuk mengantar roh ke nirwana serta sebagai perayaan atas kehidupan yang telah dijalani. Sementara air suci yang diambil dalam prosesi Manah Toyo berfungsi sebagai sarana pembebasan roh agar perjalanan menuju kehidupan abadi atau sunya loka berjalan lancar.
Di tahap akhir, yakni 2 hari berikutnya, dilakukan upacara pembakaran badai atau jenazah, nganyut, nyekah hingga runtutan prosesi hingga ngelinggihang. Yasri Yuli, Bali TV. Aksi pencurian motor kian meresahkan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang menyasar warga di Denpasar kian meresahkan. Berbagai modus digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Wakapolsek Denpasar Selatan AKP Gede Suardiko yang didampingi Kanit Reskrim Polsek Densel Ibtu Asel Arisandi menjelaskan jajaran berhasil mengungkap beberapa aksi pencurian sepeda motor yang menyasar warga Denpasar. Pelaku menggunakan berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan kunci letter T dan mengambil dengan mudah ketika kunci kontak masih nyantol. Seperti tersangka Mul umur 31 tahun asal Probolinggo beraksi di areal parkir toko minimart Jalan Danau Poso dan Pasar Selatan dengan pelaku menggunakan kunci letter T dan mengganti plat asli dengan menggunakan plat palsu. Mul beraksi Jalan Pulau Bingin, Banjar Pitik, Pedungan, dan di Desa Sanur Kajo dan Pasar Selatan. Selanjutnya tersangka NAA, 34 tahun, warga Pemogan dan Pasar, beraksi di Jalan Tukat Pekerisan Selatan dengan modus mengambil dengan mudah saat diparkir di depan kos. Selain itu, NAA juga mengambil HP milik korban yang berada di atas kasur. NAA juga beraksi di kos Jalan Dewata, Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dan di Jalan Mekar, Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tersangka JS, 35 tahun, asal Banyuwangi, dan YA, 22 tahun, asal Denpasar, beraksi di parkiran Pantai Matahari Terbit, Desa Sanurkaja, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan modus mengambil mudah. Pelaku menginap di rumah korban. Jadi pelaku menginap di rumah korban, malamnya pada saat korban tidur, jadi pelaku ngambil tas korban yang di dalamnya ada kunci motor.
Jadi sekalian motornya dibawa kabur oleh pelaku, dia berendak dibawa pulang ke Jawa. Polri berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan. Kini para tersangka telah diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menyita puluhan sepeda motor sebagai barang bukti. Untuk kepada masyarakat agar selalu menjaga dan juga mengawasi barang pribadi, utamanya kendaraan, dan pastikan saat memarkirkan kendaraan, kunci pastikan sudah dibawa dan juga tertutup untuk second lock. Bila perlu, jika memang diparkir di rumah atau mungkin tempat yang sekiranya ditinggal cukup lama, digunakan kunci tambahan. Raiswantaro, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN berhasil membongkar peredaran narkotika pada periode bulan Agustus hingga September 2025. Adapun BNN berhasil menggagalkan peredaran narkotika dengan barang bukti sebanyak 503 kg dari 11 jaringan narkoba di tanah air. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan, barang bukti yang diamankan terdiri dari jenis narkotika sabu 60.226,71 gram, sabu cair 352 ml, ganja 441.376,17 gram, serta ekstasi dan bahan kimia cair. Suyudi juga menjelaskan adapun kasus-kasus itu berasal dari perkara yang ditangani oleh BNN RI, BNNP Sumsel, Kepri, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Menurutnya angka tersebut bukan hanya sekedar barang bukti, melainkan cermin dari besarnya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, BNN juga membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga berasal dari transaksi jual beli narkoba. Salah satu TPPU yang diungkap beroperasi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Dari terbongkarnya perkara tersebut, Suyudi mengungkap BNN berhasil menyelamatkan 1,1 juta jiwa. Bahkan terbongkarnya sejumlah jaringan tersebut juga dipercaya mencegah kerugian ekonomi negara hingga 130 miliar rupiah. 5 gram dan 5.573 ml. Selain itu juga, BNN berhasil mengungkap kasus hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU jaringan Sutarmedi dan kawan-kawan di wilayah hukum atau di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Total aset dari bisnis haram ini diestimasikan senilai 52 miliar 788 juta 500 ribu rupiah. Dalam operasi ini kami menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata yang merongrong generasi penerus bangsa. Tindakan yang dilakukan BNN Republik Indonesia telah menyelamatkan lebih dari 1,1 juta jiwa dari bahaya barang haram dan tentunya mencegah kerugian ekonomi negara sebesar 130 miliar. Angka ini bukan hanya sekedar barang bukti, melainkan cermin dari besarnya ancaman yang dihadapi bangsa ini. Berdasarkan estimasi, tindakan ini telah menyelamatkan lebih dari 1,1 juta jiwa anak bangsa dari bahaya narkoba, sekaligus mencegah kerugian ekonomi negara sebesar 130 miliar. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Prabowo lantik 2 menteri dan 3 wamen hingga penasihat khusus.
Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San Kasih Indonesia. Nyak gaji loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan sengkodak-kodak. Senja malu nye sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli ganti mati Kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. jaga bayi re jaga hatu re mangga entek stata aja mok sata jaga kita jaga Bali re. Pemirsa, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. 2 menteri yang dilantik mengisi 2 kursi menteri yang sempat kosong sejak Prabowo memutuskan meresapel 5 menteri sebelumnya. Setelah itu Prabowo juga melantik 5 pejabat setingkat menteri dan 1 staf khusus. Setelah kosong selama beberapa hari, kini posisi Menko Polkam dan Menpora akhirnya terisi kembali. Presiden Prabowo menunjuk Jamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora. Keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Selain menteri, Prabowo juga melantik 3 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 1 staf khusus. Adapun 3 wakil menteri yang dilantik diantaranya ada Afriyansah Nur sebagai Wamenaker, Rohman Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Farisa sebagai Wakil Menteri Koperasi. Sedangkan untuk pejabat setingkat menteri dan staf khusus ada Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kemudian ada Nanik Sudaryati Deang dan Sony Sanjata sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika selaku Kepala LKPP. Dan terakhir ada Ahmad Doviri sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Polri. Presiden Prabowo memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut dan membacakan sumpah yang diikuti seluruh pejabat yang dilantik. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-luruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
Sementara itu dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo, maka secara langsung kursi Menteri BUMN untuk sementara kosong. Erick mengatakan posisi Menteri BUMN nantinya akan diisi oleh PLT yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Mensetnek. Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada beberapa masih dalam bentuk kementerian. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Juli Suwarti dan Kita Sumadias melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 sebesar Rp187,1 triliun. Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Komisi 1 DPR disebut telah menyetujui proposal kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi Rp187,1 triliun di tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin usai rapat tertutup bersama Komisi 1 DPR pada Selasa 16 September 2025. Syafri menjelaskan anggaran itu akan digunakan Kementerian Pertahanan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alutsista TNI dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan operasional TNI di seluruh matra. Syafri menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. Syafri juga memastikan serapan anggaran akan dilakukan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Baru saja menyampaikan proposal akhir dari anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi 1 untuk dibawa ke Badan Anggaran sejumlah 187 triliun 100 miliar. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu yang kita ketahui bersama. Situasi global akan berpengaruh kepada regional dan kita mengantisipasi berpengaruh kepada nasional. Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disetujuinya proposal kenaikan anggaran Kemenhan dan TNI oleh Komisi 1 DPR mencerminkan soliditas hubungan pemerintah dan legislatif dalam urusan pertahanan. Dengan demikian seluruh program kerja Kemenhan dan TNI di tahun 2026 diharapkan berjalan optimal sesuai dengan tujuan yakni menjaga stabilitas dan kedaulatan RI. Juli Suwarti dan Kita Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyiapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.